Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 1913023012. Saya dari program studi pendidikan kimia kelas 4B. Video ini merupakan video pemenuhan ujian akhir praktikum pembelajaran berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Lisa Tania SPD MSc dan Bapak Andrian Saputra SPD MSc. Video ini dibuat menggunakan beberapa aplikasi yang telah dipelajari sebelumnya mengenai struktur senyawa benzena dan turunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Wah, pagi-pagi masih semangat ya? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah Bu. Baiklah, jika kalian sudah siap untuk belajar, sebelum itu silahkan kalian masuk ke dalam virtual kelas kita. Kemudian jangan lupa kalian isi daftar hadir terlebih dahulu ya. Setelah kalian mengisi daftar hadir, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai struktur senyawa benzena dan turunannya. Nah, untuk memulai, silakan kalian akses terlebih dahulu e-book yang telah Ibu bagikan di link virtual class. Nah, silahkan kalian baca terlebih dahulu sebagai permulaan. Nanti Ibu akan lanjutkan dengan penjelasan Ibu sendiri. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk memahami materinya ya. Baiklah, setelah kalian membaca materi dari Ibu tadi, Ibu akan menjelaskan materinya lebih dalam lagi supaya kalian lebih memahami. Oke, sebelumnya, jadi materi struktur senyawa benzena dan turunan ini merupakan materi dari kompetensi dasar 3.10, yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, serta kegunaan benzena dan turunannya. Nah, adapun indikator pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama menggambarkan struktur senyawa benzena, yang kedua menjelaskan sifat senyawa benzena, yang ketiga menuliskan tata nama turunan benzena monosubstituen, nah yang keempat menuliskan tata nama turunan benzena disubstituen, kemudian menuliskan tata nama turunan benzena dengan 3 atau lebih substituen, dan yang terakhir adalah menjelaskan kegunaan senyawa benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan gambar di samping tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar wipol yang sudah tidak asing lagi, bukan? Nah, senyawa turunan benzena yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari adalah senyawa yang terkandung di dalam wipol tersebut. Wipol tersebut berfungsi sebagai bahan pembersih lantai dan juga menghilangkan bau di kamar mandi. Nah, tahukah kalian senyawa turunan benzena apa yang terkandung di dalam wipol? Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu fenol dikenal sebagai karbol atau disol, adalah sebagai zat disinfektan dan terdapat di dalam wipol tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan dengan struktur senyawa benzena. Nah, perlu kita ketahui senyawa benzena merupakan senyawa siklik, yaitu senyawa dengan rantai karbon tertutup.
Kemudian senyawa benzena ini juga memiliki sifat yang khas, yaitu memiliki aroma tertentu. Namun ada beberapa senyawa benzena yang tidak memiliki aroma yang khas, sehingga sekarang senyawa benzena tidak digolongkan lagi sebagai senyawa yang hanya memiliki aroma, tetapi lebih berdasarkan sifat dan struktur senyawanya yang khas. Nah, jika kita perhatikan berdasarkan struktur senyawa benzena tersebut, terlihat bahwa senyawa benzena tersebut merupakan senyawa siklik yang memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling. Sehingga muncul dugaan karena strukturnya yang memiliki ikatan rangkap, diduga senyawa benzena ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap yang berselang-seling dan memiliki sifat yang sama dengan alkena dan sikloalkana, yaitu mudah mengalami reaksi adisi. Namun faktanya ternyata senyawa benzena ini tidak mengalami reaksi adisi, melainkan lebih mengalami reaksi substitusi, yaitu seperti mengalami reaksi substitusi dengan Br2 dengan bantuan katalis. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, ada tokoh yang sangat berjasa dalam menyusun struktur senyawa benzena ini bagaimana digambarkan, yaitu Auguste Kekulé yang berhasil menyusun struktur senyawa benzena yaitu dengan ikatan rangkap yang berselang-seling tadi. Oke, kita lanjutkan. Ibu akan menjelaskan mengapa senyawa benzena ini tidak mengalami reaksi adisi melainkan mengalami reaksi substitusi. Nah, kita lihat gambar tersebut. Gambar tersebut menjelaskan bagaimana kestabilan cincin dari senyawa benzena. Jadi dalam setiap atom C di cincin senyawa benzena adalah berhibridisasi sp2, sehingga masih terdapat satu elektron di dalam orbital P yang tak berhibridisasi. Oleh karena itu, masing-masing orbital P itu saling bertumpang tindih atau overlapping satu sama lain di atas maupun di bawah bidang cincin sehingga membentuk awan elektron pi. Jika digambarkan, awan elektron tersebut seperti donat yang terletak pada bagian atas maupun bawah bidang cincin seperti gambar tersebut. Sehingga senyawa benzena ini disebut mengalami resonansi yang membuat senyawa ini lebih stabil sehingga tidak bereaksi secara adisi namun lebih bereaksi secara substitusi. Sehingga dapat digambarkan struktur resonansinya, yaitu pada sebelah kiri atau sebelah kanan yang menunjukkan bahwa ikatan pi-nya tersebar secara merata di dalam cincin senyawa tersebut. Kemudian untuk saat ini struktur senyawa benzena lebih digambarkan menurut delokalisasi elektron, yaitu dengan segi 6 yang ada cincin di tengahnya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan animasi bagaimana proses reaksi substitusi dalam hal ini yaitu reaksi halogenasi dari benzena plus Cl2 dengan bantuan katalis FeCl3, di mana tahap pertama yaitu pembentukan elektrofil, di mana Cl2 ini mengalami polarisasi, kemudian ikatannya putus menjadi ClCl. Cl yang pertama berikatan dengan FeCl3 membentuk FeCl4 negatif, kemudian ion Cl plus berikatan atau masuk ke dalam cincin senyawa benzena. Nah, terjadinya penyerangan elektrofil ion Cl plus pada cincin benzena ini merupakan tahap lambat karena membutuhkan energi, di mana pada proses ini terbentuk ikatan sigma baru, sehingga satu ikatan pi dalam cincin senyawa benzena ini untuk sementara waktu mengalami kerusakan. Kemudian selanjutnya yaitu tahap protonasi. Tahap protonasi ini lepasnya H+, kemudian H+ tersebut nantinya akan berikatan dengan FeCl4 negatif yang bersifat sebagai basa kuat untuk membentuk katalis kembali. Nah, setelah mengalami protonasi ini maka akan terbentuk lagi ikatan pi yang tadi mengalami kerusakan. Nah, akibatnya produk secara utuhnya yaitu ion Cl yang menempel di cincin senyawa benzena, kemudian terbentuk kembali katalis FeCl3.
seperti pada animasi tersebut terbentuklah produknya. Baik, untuk tata nama yang pertama yaitu tata nama benzena monosubstituen, di mana monosubstituen ini merupakan berarti senyawa benzena yang terdapat satu gugus fungsi, yaitu seperti metil, etil, atau unsur-unsur halogen seperti Cl atau fluor gitu. Nah, untuk penamaannya dapat menggunakan diawali dengan menuliskan nama gugus substituennya, kemudian diikuti dengan kata benzena. Seperti contohnya klorobenzena, metilbenzena, etilbenzena. Atau dapat menuliskan dengan cara trivial, yaitu dengan menuliskan kata fenil kemudian dapat diikuti dengan nama gugus substituennya. Seperti contohnya adalah fenol, kemudian anilin dengan gugus substituen NH2, kemudian dan benzaldehid dan asam benzoa dengan gugus fungsi yaitu COOH. Baik, yang selanjutnya yaitu penamaan benzena di substituen. Nah, jika terdapat dua substituen dalam senyawa benzena, maka posisi substituen dinyatakan dengan awalan orto, meta, dan para. Untuk awalan orto berarti substituen terletak pada atom C nomor 1 dan 2. Kemudian untuk meta, maka posisi substituen berada pada atom C nomor 1 dan 3. Selanjutnya yaitu awalan para digunakan jika substituen berada pada posisi di atom C nomor 1 dan 4. Seperti contohnya yaitu jika dua gugus kloro terletak pada atom C nomor 1 dan 2, maka dapat dituliskan penamaannya seperti 1, diklorobenzena, yaitu lebih dituliskan menjadi ortodiklorobenzena. Kemudian ada meta di bromobenzena yang berarti substituen berada di atom C nomor 1 dan 3. Kemudian untuk para di fluorobenzena berarti atom fluor berada di posisi atom C nomor 1 dan 4. Nah, kemudian jika ditemukan jenis substituen yang berbeda, maka urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen yang umum digunakan seperti berikut urutan substituen yang digunakan, yaitu gugus COH, SO3H, CHO, CNOH, NH2R, alkil, NO2, dan unsur halogen. Nah, seperti contohnya yaitu ortonitrotoluena, di mana gugus CH3 lebih berprioritas dibandingkan NO2, maka dinamakan menjadi ortonitrotoluena. Nah, yang selanjutnya yaitu penamaan benzena trisubstituen. Jika terdapat 3 substituen, maka penamaan untuk awalan orto, meta, dan para tidak diterapkan lagi, melainkan menggunakan penomoran. Nah, penomoran tetap dikategorikan berdasarkan prioritas gugus-gugusnya. Seperti contohnya 3,5 di klorotoluena. Kemudian contoh yang kedua yaitu 1,2,4 trimetilbenzena. Nah, yang terakhir yaitu mengenai kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Seperti contohnya fenol dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan lisol atau karbol yang berfungsi sebagai bahan disinfektan. Yang tadi berada contohnya pada Wipol. Kemudian contoh yang kedua yaitu anilina sebagai bahan baku pembuatan zat warna dan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian ada asam benzoat yang digunakan untuk bahan pengawet makanan. Yang selanjutnya adalah stirena yang digunakan untuk bahan baku pembuatan plastik. Kemudian yang selanjutnya adalah toluena sebagai pelarut pada senyawa karbon. Oke, sekarang cukup penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal kuis 2 nomor saja sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Oke,
Oke, kita jawab bersama-sama saja ya untuk soal-soal yang Ibu berikan berikut ini. Nah, untuk soal yang pertama yaitu nama dari senyawa turunan benzena dengan rumus struktur di bawah ini merupakan, ya, jawabannya adalah B, 3,5 diklorofenol. Nah, penjelasannya jelas ya bahwa pada benzena tersebut terdapat 3 substituen, di mana substituen yang lebih berprioritas yaitu OH, maka diberi nomor 1. Kemudian untuk substituen Cl berada di posisi nomor 3 dan 5. Oleh karena itu penamaannya menjadi 3,5 diklorofenol. Baiklah, kita lanjutkan dengan soal yang nomor 2 yaitu penyebab benzena tidak mengalami reaksi adisi seperti alkena adalah karena, ya, jawabannya karena resonansi pada ikatan rangkapnya. Jadi senyawa benzena ini mengalami resonansi atau delokalisasi elektron secara sempurna, sehingga benzena bersifat lebih stabil, tidak mengalami reaksi adisi melainkan mengalami reaksi substitusi. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian membaca lagi materi-materi yang ada pada virtual class dan tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.